Halo Slikernista, di pendakian kali ini kami akan bercerita tentang gunung yang paling tenar dan paling ramai di Wonosobo. Ya, siapa lagi kalau bukan Gunung Prau. Tapi tentunya kita pilih jalur yang gak rame-rame amat, yaitu jalur Dwarawati Dieng Kulon. Oke, let's enjoy the video. Jadi ini hari keempat aku konsumsi. Nggak bikin ini. Efeknya bikin muncul gambar unicorn di muka. Rekreasional karena nggak tahu sih sejauh ini kayak dakinya itu masih nyantai aja. Sekolah di rumah, panjangin rambut. Terus itu alisnya kenapa itu? Alisnya kenapa? Bocel kenapa? Ini kepentok syukuran. Datar. Jadi dari tadi treknya datar. Sekali ketemu nanjak kan Ngap ya. Ini cuma Masa? bagus di awal. Warlo kok masak ngap. Kalau tahu saya, kalau dilihat dari bawah, bentuknya kayak perahu terbalik. Begitu. Oke, jadi kita mau lewat perintah galang pupuk. Ini lagi angkat-angkat. Empuk kan? Oh, kentang ini ya. Masep habis pindah motor ya Masep ya. Standarnya bagus loh, aku tadi lihat. Standarnya. Iya, standarnya ini loh. Bagus. Manualan. Yuk. Sip, lolos. You have to turn your car. Put the back side on this place. Put the car over that way. In here. He's going to move it. Video ya? Iya, oh iya, udah. Selamat pagi, sekarang jam 8.19. Kita udah sampai di base camp Dwarawati Prau. Dan ternyata gak ada orang. Nggak tahu belum buka. Katanya padahal registrasi itu jam 8 udah buka. Ini malah masih tutupan. Dan misi kita kali ini apa Mas Yap? Mau mengantarkan misi jadi kita. Uki itu belum pernah muncak ke perahu. Ini fakta. 2020 November itu dia sama sekali belum pernah naik perahu. Yang katanya Gunung Hits gitu. Pendaki itu katanya parameternya Harus pernah ke perahu. ke perahu. Jangan sebut dirimu pendaki kalau belum ke perahu. Oke. Banyakin yang nanya ke Karten kapan, ke perahu aja belum ya. Ya. Iya kan? Benar. Karena pada nyanyain jauh-jauh gitu, yang deket aja kita belum gitu kan. Cuman di belakang rumah aja belum. Oke. Saatnya masih menanti sih. Harus tetap sarapan sebelum naik gunung. biar kuat menghadapi kenyataan. Bener. Tapi kali ini sarapannya enggak Dengan kearifan lokal. Nasi ini bungkus. dibawain sama Ini adalah sego megono. Sego megono ini makanan khas Wonosobo, salah satu makanan khas Wonosobo, memang biasa dikonsumsi untuk sarapan. Til, bisa tolong dijelaskan ini isinya apa aja kira-kira, kayak mix-mixnya itu? Aku lagi maam sih. Oh, lagi maam. Katanya isinya ada kayak kacang, ada buncisnya, terus parutan kelapa ya? Biasanya ada. Ada parutan kelapanya, terus kayak diulet-ulet gitu, diulen, kayak campur gitu. Biasanya dikasih sayur apa mas jengnya? Kubis. Sekalian dicampur di sini. jadi di mix gitu ya. Jadi sayurnya dimasak dulu, baru nanti nasi putih Oke. dicampur gitu. Dicampur Mungkin ya. Dan disandingkan dengan tempe kemul biasanya. Wah, itu tempe Oh ya, kemul. jangan lupa nih kalau Tempe di Wonosobo kemul. Iya, salah satu tempe khasnya kemul plus nasi tapi. Nah, ini. ini. Wah, enak itu. Menjaga diri. Nggak perlu pembenaran. Tapi memang pakai sunblock itu sangat dibutuhkan biar nggak kosong, biar nggak iritasi. Sunburn. Alisnya dong, alisnya. Wes, Yakuza. Ih, ngeri banget. Wahana. Karena di
pendakian kali ini nggak ada Mas Adit, jadinya ya harus aku deh yang isi. Harga tiketnya satu orangnya 25.000, parkir mobilnya 25.000, untuk parkir motor 10.000 ya. Bagus. Oh ini fasilitas protokol kesehatan 10.000. Iya. Untuk tiketnya 15.000. Untuk tiketing ininya yang perhutani ya. 15.000. Perhutani 15.000. Iya. Ini gini Pak. Tisu basah itu. Oh, tisu basah. Bawa enggak? Mboten. Kalau enggak ya alhamdulillah. Nek. Kalau bawa tinggal di sini. Oh, Iya. tim kula niki pun 3 tahun mboten betot tisu basah dari tahun iya. 2017. Alhamdulillah. Heeh. Oke ya Pak, ini nek pinjem bayar mboten ya? Juga dipinjamkan sukarela ya. Ini menurut aku termasuk base camp yang sangat bagus dengan fasilitas yang cukup lengkap, rapi dan bersih. Jalurnya sebenarnya cukup landai sih, kayaknya elevation gainnya juga nggak terlalu tinggi karena kan kita startnya udah di ketinggian 2100 dan puncak perahu tuh berapa ya? Sekitar 2500-an. Ya kalau katanya sih tadi berapa jam sih? 3 jam. 3 jam itu ya normal ya. Semoga bisa lebih cepat. Pengennya sih, coba mau digas Bu. Tapi harus cepat juga kita gerakannya. Oke. Ini pohonnya bagus. Jadi aku juga ambil yang putih. Coba kayak apa? Kupluk. Kok pakai kupluk kenapa? Biar jadi porter beneran. Tadi katanya panas. Lah males rambutnya ini lebok tuh. Kan bagus rambutnya. Wis. Kamar berapa Mas? Puncak masih jauh, Mbak. Oh, puncak masih jauh. Mulai nanjak ya. Nanjak. Tapi kayaknya adalah salah satu ciri khasnya jalur Dwarawati ini ya. Soalnya kayak banyak bunga daisy atau apa sih ini? Daisy bukan sih? Banyak bunga-bunga kayak gini. Di sepanjang jalur dihiasi bunga warna putih, warna pink. Gitu. Kalau foto belum kelihatan ya. Foto pakai ini. Foto bi. Foto pengen kelihatan ininya. Kayaknya di atas masih ada mungkin ya. Gua nih mau kamera. Oh. Pantes kok aku tuh ngerasa ada yang kurang. Ternyata tadi aku habis cuci tangan lupa belum pakai sarung tangan andalan yang nggak pernah ganti sejak tahun 2014. Sarung tangan bosok. Saya dulu belinya pas nggak punya uang, jadi berkesan sekali. Wah, backgroundnya bagus ya, kayak ada telaganya. Gimana nih? Oke, kita sekarang di ketinggian 2227
Dan di belakang itu ada jalur alternatif kalau mau ke Batang. Jadi kayak jalan halus, jalan tol, bukan jalan tol sih, jalan alternatif halus yang tertinggi katanya di sini. Kemudian itu yang di atasnya yang ada sawah-sawah sampai ke bukit itu adalah Bukit Sipandu. Biasanya Sipandu itu dijadikan tempat untuk wisata juga sih. Kadang untuk prewedding juga. Untuk preweddingnya siapa Cil? Sipandu? Sipandu prewedding Mas Igor. Weh, apa? Ya. Awas. Salib. Sesuai dengan namanya, jalur Dwarawati Dieng Kulon merupakan jalur sisi barat dari Gunung Prau dan memiliki jarak sekitar 2,7 km untuk mencapai puncaknya. Deket nggak? Deket nggak? Deket lah, masa enggak? Bagus nih. Ayo. Ala-ala. Depan itu pos 1 ya? Pas mau pos 1 itu nanjak. Nanjak. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu tanjakan yang agak curam kayak tanjakan Cinta, itu artinya kalian udah deket sama pos 1. Kenapa harus tak misal ke tanjakan Cinta yo? Padahal bisa aja Merbabu, Sindoro, Ndoro Arum. Karena mungkin dalam pikiran kita Oh iya. Semeru Semeru. memanggil ya, Sep. ya. Awas Oke, jadi kita udah sampai di pos 1 ya. Ketinggian 2280. Cemoro Dongkar. Gitu. Dongkar ya artinya apa ya? Dongkar. Tapi emang sini cemoro ya pohon-pohonnya. Mungkin bahasa sini kali ya dongkar tuh apa gitu. Terus jenis cemara Mungkin yang tuh. tahu bisa komen di bawah. Oh iya. Gitu ya. Harus kayak gitu ya. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Aku nggak pernah sih ngomong kayak gitu. Baru kali ini. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya guys. Ini hari keempat aku konsumsi cemoro dongkar. Kono. Kan itu bukan KA. Ini tuh S. Iki no. KS. Hah? KS no. Hah? Krisno. Wah, No. Waduh iki Dwarawati. Dwarawati. Ini juga sama Dwarawati. Apa? Lah yang ngono. Tapi kan gak mbok bonang iso disetting apa ora? Kayak per berapa detik gitu. Kalau aku kan tak setting per 5 detik. Sepertinya kita udah hampir separuh jalan ya dari sudut sini. Ini puncaknya dan ternyata memang nanjak ya, mulai nanjak di sini. Hah? Tadi kamu bilang Kalau rekreasional. rekreasional karena nggak tahu sih sejauh ini kayak dakinya itu masih nyantai aja. Heeh. Terus Malah kita yang tadinya maunya cepet-cepet naik malah sekarang kayak pengen nyantai di jalur terus ya lu.
Gimana Cil, kamu kabur terus dari kamera? Terus alergi ya Mbak? Alergi ya? Katamu datar terus Cil, kok nanjak sekarang? Iya kan aku belum Mas Igor sih ngomong. Datar tapi datarnya gini ya? Bukan datar. Jadi dari tadi treknya datar. Sekali ketemu nanjak kan ngap. Ngap ya? Ini cuman Masa? bagus di awal. Warlo kok masak ngap? Hah? Beda Mbak iki Banjar aku Wonosobo. Oh iya, Banjar Wonosobo. Alasan. Pangkate. Apa sih? Larang iki ya Mbak. Oh iya. Nek tumbas ra ono. Oh gitu ya. Tak andake lho. Kasih tahu. Katanya mal ini. Kayak iki mah. Yo Mbak kayu. Ngono dadak ngono kowe barang iki lho. Jalur, berikan Pak Heri. Yo ono buat. Kanan kiri. Oke, jadi ini sudah memasuki kawasan Cemoro-Cemoro ini di belakang. Yeay. Ngapa Cil? Apa Cil kok ngumpet terus toh kamu tuh? Aku apa? Kok ngumpet terus? Terus aku macak sih. Heran apa? Ora iki apik Cemoro nih Oh gitu. dibanding jalur nggak boleh disebut. Nggak boleh, nggak boleh. Bagus semua. Saru-saru. Nanti iri loh. Mas Sep, Hah? gimana tanjakannya? Barusan lumayan oke. Lumayan oke. Tapi kayaknya di depan landai. Tapi nggak tahu di depannya lagi. Soalnya terbuka, tapi tetap nanjak terus ini kita sampai puncak. Ada siapa tuh? Wih, Rupanya. kostumnya transparan. Puncak masih jauh. Wis. Gimana? Oh, belah tengah. Wow. Ya, sekarang di ketinggian 2394 kita udah trekking sekitar 1,4 kilo. Ini udah sampai di pos 2. Di pos 2 ini adalah persimpangan. Kalau ke sana tuh Dwarawati. Jadi tadi kita habis dari sebelah sana yang ada Cemoronya. Nah, kalau yang sini tuh Dieng. Tapi Dieng Wetan. Wetan itu timur gitu. Jadi ini Dieng Wetan, ini Dwarawati atau Dieng Kulon. Nah, sana tuh pos 2-nya. Tulis di Perbatasan kabupaten. batas Oh, ini biasanya. ada tanda perbatasan kabupaten. Pulang ke Wonosobo. Kabupaten mana nih Mas Igor? Ini Wonosobo Banjar. Batang. Wonosobo Batang. Oh iya, ini batas kabupaten Wonosobo Batang. Kita udah di luar Coba. kabupaten. Kamu lintas kabupaten jalan Ki, dari sana ke sana tuh. Nah, lintas kabupaten itu beda kabupaten. Batang. Oke. Pos 2. Jadi ini jam ketiga aku. Snacking. Salah satu snack kita yang paling wajib tuh gummy candy. Kayak jeli-jeli permen dengan kandungan gula yang sangat tinggi, 14 gram per sajian per 25 gram. Jadi ini hari keempat aku konsumsi gummy candy. Efeknya bikin muncul gambar unicorn di muka. Sono iki ngono manjen. Oke, jadi kita tadi habis snacking dan ternyata pos 2 ini ada namanya ya, pos 2 Semendung. Dan saatnya kita jalan. Masih jauh tuh. Ternyata Gunung Prau lebar juga ya. Lebar loh. Ya kan nggak seratus lancip dia tuh. Ini mending rasa paus. Yang kita tak paus ya. Hah?
masih SMA kok rambutnya gondrong itu gimana? Ya, saya memanfaatkan. Orangnya oportunis, jadi memanfaatkan momen sekolah di rumah, panjangin rambut. Terus itu Itu alisnya kenapa itu? Alisnya kenapa? Bocel kenapa? Ini kepentok cukuran. Tuh, jadi kayak gini. Iya, tapi cukuran kucing. Biar bisa lihat tuyul lah. Kan enggak. Soalnya ada tuyul. Kan nggak full berarti dia kakinya doang yang kelihatan atau perutnya gitu ya. Soalnya Mbak Owi itu sering dikerjain tuyul, nanti biar aku bisa lihat. Iya, biar tahu tuyul yang ngerjain Harusnya aku. full dong, nggak kelihatan perutnya doang. Besok dua-duanya. Nanti paling tanggal 20-an. Puncaknya beda. Kayaknya paling tinggi yang sini. Puncak ini sama puncak utamanya beda. Beda. Oh. Tapi kalau ke puncak utamanya jauh nggak? Jauh. Kalau puncak utamanya kan biasanya yang di Camp Area. Sunrise Camp itu bukan sih? Sunrise Camp. Jauh. Dan lumayan sih. Berapa? Tengah jaman. Tapi lewatnya kan sabana desa Ya, itu, lewat toh. bawah itu. Oh. Tapi oke juga sih sampai sana. Berarti kita langsung diterusin sampai sana dulu aja. Iya, Oh iya. baru jam belum aja jam 12 ya. Tinggal nanti nyari spot buat buka meja kursinya di mana. Ya, ini udah mulai terbuka ya. Iya. Udah mulai terbuka. Di sana ada puncak tower BTS EXO. BTS apa? Harusnya ada sinyal dong berarti. Link. Trekking. Ini punggungan kemana? Ini punggungan jalur. Nah, puncaknya di sana itu. Yang punggungan terakhir yang paling tinggi. Agak ke kiri baru puncaknya itu. Puncak tertingginya. Oke. Kalau mau ke puncak Sunrise Camp lewat sabana itu. Lipir agak turun kan ya? Saya ingetku. Jalur nakai. Ngeri gitu. Tapi jalannya kayaknya nggak ngeri-ngeri juga sih di atas. Lebar kok. Oh, lebar. Jadi di sini ada pertigaan ya, dan ini ada tanda larangan karena ini adalah pertigaan menuju ke tower dan kita tuh nggak boleh ke sana gitu. Jadi selalu patuhi peraturan ya. Sekarang semua itu dilarang pasti karena demi keselamatan kita masing-masing. Jadi mungkin salah satu karena ramai itu perahu itu karena medannya juga gampang gitu ya. Friendly sih kalau menurut Friendly. aku. Kayak apa ya? Istilahnya bukan meremehkan, cuman kalau dari segi langkah juga sangat reachable sih, apa sih? Mudah gitu loh. Memilih langkah, memilih jalan dan jalurnya juga jelas ya Mas Yap ya. Ya benar-benar jalannya itu kelihatan kayak jalan gitu. Terus ya gini, maksudnya memang ya benar kayak kamu bilang tadi, rekreasional. Dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. View-nya juga dapat View-nya itu. oke, start base camp-nya juga udah tinggi. Igor. Wis rete urung berolahraga loh. Oke. Jadi kita sampai di pertigaan Kali Lembu. Ini cukup bahaya sih karena nggak ada apa namanya tandanya sama sekali. Jadi kayak satu ke bawah, satu ke atas. Kita sampai di pos 3 Gunung Prau, ketinggian 2518. Kayaknya nggak ada namanya. Dari sini sebenarnya udah cukup dekat dengan puncak yang versi Dieng, kurang lebih begitu. Perjalanan setelah pos 3 itu baru mulai kerasa ya kalau jalurnya landai dan makin dekat dengan puncak perahu.
Ya kayaknya sih baru kali ini ngerasain summit tapi landai. Alah kepleset. Pokoknya yang penting datanya tok wae. Setelah itu baru kita cari. Mbak, penyok. Astagfirullahaladzim. Terus kita baru cari tempat buat menyendiri. Ada yang tahu nggak sih perahu kenapa sih dikasih nama perahu? Kalau Bisa cinta juga. kalau tahu saya kalau dilihat dari bawah bentuknya kayak perahu terbalik. Begitu. Oh mungkin ditendang ini iki yo. Kayak tangkuban perahu dong. Nah, iya mungkin. Tapi lebih karena bentuknya ya, bukan mitologi. Kita bukan di sini. Kan ya ampun, akhirnya aku sampai perahu. Malam. Selamat Mbak. Makasih ya udah diantar. Ya ampun. Ya Allah. Aku terharu banget, besok aku diantar Kartens ya. Amin. Amin. Aku terharu kok ya. Biasanya cuma nonton di foto. Holy, kita jalannya 2,5 jam ya. Ketinggiannya 2586, sekitar 3 kiloan. Berapa? Coba lihat nih punya aku 2588. Ini 2587. Akhirnya ke perahu. Akhirnya summit perahu cek. Yeay, akhirnya kesampaian. Nggak di endorse loh ini. Enggak, Mas, gimana Mas perasaannya Mas? Sampai Enggak, puncak. kalau saya udah 2 kali sih. 2586. Itu heran. Cuma yang saya lebih bangga kali ini karena bisa nganterin jam Ugik, yang kan. ini. Selamat. Yeay. Ya ampun, aku harus foto sini. Legend sini aku. Lihatnya, Gunung Perahu. Legendary, asli. Males. Enggak nyampe. Bagaimana perasaanmu? Kenapa mukamu datar-datar aja? Biasa Senang. aja. Akhirnya bisa muncak. Oh gitu. Temennya udah banyak soalnya yang muncak perahu. Oh gitu. Aku malah belum pernah. Ini ono rencana pengen lari yo ya. Kapan-kapan tadi. Ah, preh. Kapan-kapan. Momen bersejarah aku ngetek puncak perahu, guys. Ini momen bersejarah loh ini. 12.35. Save. Terima kasih semuanya. Terima kasih Septian. Aku sangat bangga terhadap diriku sendiri. Akhirnya aku tahu puncak perahu seperti apa. Perahu. Jangan ngaku pendaki kalau belum ke Gunung Perahu. Aku cinta perahu dong. Oh ya, aku cinta perahu. Dari tadi sekarang aku ngomong aku cinta perahu. Jadi karena ini kita tektok ya, sekarang kita mau cari spot kayak katanya sih ada sabanah gitu ya. Kalau sekiranya sunsetnya juga bagus ya, mungkin kita baru turun setelah sunset. Ini lihat keadaan dulu aja, yang penting kita mau santai-santai gitu. Jadi ini ternyata aku baru tahu kalau ada yang namanya Telaga Wurung di sini ya. Jadi katanya kalau Telaga Wurung itu artinya itu kayak telaga yang nggak jadi gitu, telaga yang kering belum jadi gitu. Biasanya pada suka foto-foto di sana sih. Aku baru lihat. Tapi kalau bablas sana tuh bisa melipir ya? Ke arah sunrise kan. Oh iya. Ke sana bukan jalan kita, nanti jalannya ke sana kan? Ya aku nggak tahu, aku belum pernah. Iya, sana. Sunrise camp.
Oish emangnya ra pengen ngendorse po. Ya tiap munggah sik digowo iki. Ois, tolong endorse Ucil Ois. Ini saya tiap Bacanya yang bener Ois. Oish. Oh, Oish. Oishi. sastra Jepang. Makado. Makado. Ois. Ini kayaknya tiap naik wajib bawa ini deh, soalnya paling murah di. Ini hari keberapa mau konsumsi Ois? Jadi ini jam pertama aku. Males kok. Ya. Jadi karena kita mau coba main ke Sunrise Camp, jadi biar tahu kayak apa sih perahu sebenarnya dari banyak sisi. Dan ternyata di sepanjang perjalanan ini jalannya landai dan kanan kiri banyak bunga daisy. Yes. Cantik. Dari puncak perahu menuju Sunrise Camp itu lumayan jauh, yaitu sekitar 1,5 kilometer. Ya lumayan lah, sekitar setengah jam kalau nggak sambil ngonten. Jadi di sini ada pohon yang dipagerin gitu. Memang karena konon katanya dari pihak Dieng sendiri mengsakralkan pohon ini. Tapi nggak ada kayak sajian-sajiannya gitu, nggak ada. Mungkin memang ada sejarah tertentunya aja sih. Mungkin. Tapi itu juga patah ya. Iya sih, tapi memang vibesnya beda sih kalau untuk pohon yang ini. Bukan yang kesambar petir, bukan? Bukan, ini bukan yang kesambar petir ya. Jangan salah tangkap. Menurut mitos, oyot rimpang ini konon merupakan pintu gaib. Jadi sebaiknya hormati kearifan lokal setempat dan nggak usah usil demi viral. Aku baru tahu kenapa orang-orang suka banget ke perahu. Asik sih, lihat tuh view-nya juga. Seandainya sepi gini juga seru banget sih. Seandainya. I love perahu. Nah itu tuh yang viral tuh di situ tuh yang bagus harusnya, tapi agak mendung nih.
indah banget. Kenapa orang-orang suka Fix. naik perahu ya? Besok kapan-kapan kita barbekyuan. Ternyata kenapa teman-teman SMA pada di sini tuh Tapi uniknya adalah memang biasanya perahu ini menjadi first experience bagi banyak orang. Biasanya orang tuh kayak pertama kali jatuh cinta naik gunung itu ketika naik perahu. Dan sekarang kita baru tahu tahun Berarti 2020 kita baru recommended sekali berarti. Akhirnya sekarang TSA jatuh cinta naik gunung ya. Oh iya iya. Gara-gara di sini. Gara-gara perahu. I love perahu. Terima kasih Bu Ai perahu. Ternyata desa ya terus lagi-lagi. Deso banget. Ternyata kita pun nggak sampai Karten ke perahu aja gumun. Jadi kapan nih puncak perahu? Yang indah-indah itu deket tuh juga indah gitu. Jangan disepelekan. Kalau yang tadi ada batas kabupaten Wonosobo Batang, kalau sekarang ini Wonosobo Kendal. Nggak tahu Kendalnya sebelah mana, Cil? Gak roh aku. Wonosobo Kendal. Kendal Wonosobo. Jadi kita udah lewat berapa kabupaten coba dihitung? Wonosobo Kendal sama Batang. Banjar mana? Berangkatnya tadi. Oh iya toh. Basecamp Banjar. Oh basicnya masuknya Banjar. Nah, Ngeri ya. Oh tuh anak paling kecil. Coba ditas semua. Yang lainnya belum makan, udah makan duluan. Properti foto ini udah anyep ini. Tadi rada amis-amis lagi. Ternyata aku wardonya mangan yang geragas. Meletup. Badok. Kira Dino gak maem. Mati di New Zealand ya mbak? Yuk ya. Kebun nenek. Nih. Ini ya. Asli ya nih ngemetik di kebun nenek di New Zealand. Ya aku ngomongin yang foto bareng. Ya Allah kayak dua apa? Semangat diklar. Harus merasakan packing di saat hujan. Ayo, kalian udah kenyang masalah itu. Packing tenda kalau hujan terus. Bukannya apa Bangun tenda. Bangun tenda terus. Terus sepal meneh. Wah, kewan ini udah mabur. Ini guys, banyak kewan-kewan. apa sih ya? Ngono. Wah, Apa ya? Apa? Wih, ini akeh banget. Sekali lagi, aquaporanya membantu hidupku. Kering. habis kehujanan, tapi view-nya kok bagus. Habis dibantu orang. Oh, hehehe. Ada yang kode, Sep. Tuh. Noh, ada yang kode itu loh. berpose itu. Iya. Ada yang kode. Itu udah kode basi tau nggak? Septian tuh udah kayak gitu sejak 8 tahun yang lalu. Di Dieng itu namanya tempe gemul. Benar. Jangan Bukan lupa. Mendoan ya, kalau Mendoan itu beda lagi. Mendoan Purwokerto punya. Purwokerto. Nanti Ucil yang nggak terima kalau dibilang itu Mendoan. Kan second home ya, Ucil ya, Purwokerto. Yang dirindukan selalu. When somebody love me. Beautiful. 那你在就说我牵我